Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul The Protector. Gimana lo cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah di tengah berkecamuknya perang di kawasan Eropa Timur, militer Amerika Serikat mulai kewalahan menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali. Untuk mengatasi keadaan tersebut, mereka terpaksa mengerahkan pasukan khusus terbaik ke medan perang. Di tengah kekacauan tersebut, hiduplah seorang wanita bernama Nikki. Dia adalah salah satu anggota pasukan khusus Amerika yang paling disegani. Selama bertahun-tahun, Nikki mengabdikan hidupnya untuk negara. Dia menjalankan berbagai misi berbahaya di berbagai belahan dunia. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan, yaitu putri semata wayangnya bernama Chloe. Meski harus berada ribuan kilometer jauhnya dari rumah, Nikki tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan putrinya itu. Bahkan setiap kali Chloe berulang tahun, Nikki selalu menyempatkan diri membuat perayaan kecil di markas militernya. Baginya, tidak peduli seberapa besar perang yang sedang dihadapinya, Chloe akan selalu menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, setelah menjalani begitu banyak operasi militer, Nikki akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Suaminya telah meninggal dunia karena sakit, dan kini hanya Chloe yang tersisa dalam hidupnya. Nikki pun memutuskan untuk pensiun dari militer agar bisa menghabiskan seluruh waktunya bersama sang putri. Waktu berlalu dengan cepat. Kini Chloe telah berusia 16 tahun. Seperti kebanyakan remaja seusianya, dia ingin merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Namun Nikki tidak setuju. Selain karena situasi kriminal yang sedang marak, Nikki juga telah menyiapkan acara kecil untuk merayakan ulang tahun Chloe di rumah. Tetapi Chloe merasa dirinya bukan anak kecil lagi. Dia ingin menikmati kebebasannya sendiri. Perdebatan pun tidak dapat dihindarkan. I did all this for you. No, don't call me big kid anymore. But you would somehow, somewhere I slipped in to keep everyone else safe. Everyone but me and Dad care about us. You forgot about things. I can try. You don't fix things, you break things. Malam harinya, Nikki berniat mengajak Chloe makan malam bersama sebagai bentuk perdamaian. Namun ketika dia masuk ke kamar putrinya, Chloe sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah sebuah pesan singkat. Dalam pesan tersebut, Chloe memberitahukan bahwa dirinya pergi merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Membaca pesan itu, perasaan Nikki langsung berubah menjadi sangat khawatir. Tanpa membuang waktu sedikit pun, dia segera melacak lokasi ponsel Chloe dan berangkat untuk menjemput putrinya. Sementara itu, Chloe sedang menikmati pesta bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Di tengah keramaian, perhatian Chloe tertuju pada seorang pria muda tampan yang sejak tadi terus memperhatikannya. Teman-temannya pun mulai menggoda Chloe untuk mendekati pria tersebut. Dan akhirnya, Chloe memberanikan diri untuk menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ben. Mereka mulai berbicara, tertawa bersama, dan dalam waktu singkat, Chloe merasa nyaman dengannya. Namun Chloe tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah jebakan. Saat teman-temannya pulang lebih dulu, Ben memanfaatkan kesempatan itu. Secara diam-diam, dia memasukkan obat bius ke dalam minuman Chloe. Dan sejak saat itulah mimpi buruk yang sebenarnya mulai terjadi. Beberapa menit kemudian, Nikki akhirnya tiba di lokasi pesta tersebut. Di depan klub, dia sempat berpapasan dengan teman-teman Chloe yang baru saja keluar. Mereka memberitahu bahwa Chloe sedang bersama seorang pria bernama Ben. Mendengar hal itu, perasaan Nikki semakin tidak tenang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk ke dalam klub untuk mencari putrinya. Tak lama kemudian, Nikki akhirnya melihat pemandangan yang paling dia takuti. Dari kejauhan dia melihat putrinya sedang dibawa paksa menuju sebuah kendaraan. Tanpa ragu sedikit pun, Nikki langsung berlari mengejar mobil itu. Insting seorang ibu dan seorang prajurit kini bersatu menjadi satu tujuan. Setelah perlawanan sengit, Nikki justru terpental dan mengalami luka serius.
Sementara itu, mobil para penculik terus melaju menjauh membawa Chloe. Untuk sesaat, Nikki hanya bisa terbaring sambil menyaksikan putrinya menghilang dari pandangan. Tetapi dia tahu satu hal, dalam kasus perdagangan manusia internasional, korban biasanya hanya memiliki waktu kurang dari 72 jam sebelum dipindahkan ke negara lain. Nikki tiba-tiba terbangun dalam kondisi tergantung terbalik. Nikki berhasil ditangkap oleh kelompok sindikat yang lebih besar. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Sullivan. Bagi Sullivan, manusia hanyalah barang dagangan. Dan kini dia bahkan berencana menjual organ tubuh Nikki ke pasar gelap internasional. Tak lama kemudian, seorang penjagal profesional mulai menyiapkan peralatan operasinya. Saat sang penjagal mulai menyayat tubuh Nikki, tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Dengan santai, pria itu meninggalkan Nikki dalam keadaan masih hidup sambil menerima panggilan telepon. Namun dia tidak menyadari satu hal. Selama beberapa detik terakhir, Nikki diam-diam sedang berusaha melepaskan diri. Dia menggunakan pisau yang tertancap di tubuhnya sebagai alat untuk memutus ikatan. Rasa sakit yang luar biasa tidak mampu menghentikannya. Karena bagi seorang ibu, rasa sakit tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kehilangan anaknya sendiri. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Nikki akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan tersebut. Perlahan dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Dan inilah yang terjadi. Dengan nafas yang terengah-engah dan tubuh penuh luka, Nikki memaksa pria itu untuk memberitahukan keberadaan Chloe. Namun pria tersebut tetap bungkam. Dia yakin Nikki tidak akan berani melakukan apapun. Sayangnya dia salah besar. Tanpa ragu, Nikki langsung memotong telinga pria itu. Sang penjagal pun akhirnya mulai berbicara. Dia mengaku bahwa hanya Sullivan yang mengetahui keberadaan Chloe. Dan kebetulan, Sullivan sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Mendengar hal itu, Nikki segera mempersiapkan dirinya. There's always a choice. Spend a lot. Tak lama kemudian, beberapa mobil berhenti di luar bangunan. Sullivan akhirnya tiba bersama anak buahnya. Mereka masuk dengan santai tanpa menyadari bahwa kematian sedang menunggu mereka di dalam. Saat Sullivan menemukan anak buahnya telah tewas dalam keadaan mengenaskan, wajahnya langsung berubah menjadi panik. Dia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menemukan Nikki dan membunuhnya di tempat. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Sejak awal, Nikki sudah mengawasi seluruh pergerakan mereka. Guard vehicle first. Paired. Faster on the out in the field. Dari kejauhan, Nikki terus membuntuti konvoi Sullivan. Dia memperhatikan pola pengawalan mereka. Dia menghafal setiap kendaraan dan dia mulai menyusun rencana berikutnya. Namun kondisi tubuhnya semakin memburuk. Akhirnya Nikki memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Di sana dia mengobati sendiri luka-lukanya tanpa obat bius. Dia menjahit lukanya sendiri sambil terus memikirkan satu hal, yaitu anaknya Chloe. Dia harus menemukan Chloe sebelum waktu habis. Sementara itu, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap insiden pembakaran klub malam yang terjadi sebelumnya. Mereka menemukan puluhan korban tewas dan kerusakan yang sangat besar. Namun ada satu masalah. Mereka tidak mengetahui siapa pelakunya. Karena selama menjalankan aksinya, Nikki selalu menutupi identitasnya. Tetapi setelah melakukan penyelidikan semalaman, polisi akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting. Mereka menemukan sebuah kunci yang tertinggal di lokasi kejadian. Dan setelah ditelusuri, kunci tersebut ternyata terdaftar atas nama seorang mantan anggota khusus Amerika. Namanya adalah Nikki. Penemuan itu langsung membuat seluruh pihak kepolisian terkejut. Mereka segera mengeluarkan perintah pencarian besar-besaran. Seluruh unit diperintahkan untuk menemukan Nikki secepat mungkin. Sementara itu, waktu yang dimiliki Nikki untuk menyelamatkan Chloe kini terus berkurang.
Setelah beristirahat singkat, dia mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkannya. Dia membeli beberapa perlengkapan sederhana. Namun bagi seorang mantan pasukan khusus seperti Nikki, benda-benda biasa itu bisa berubah menjadi senjata mematikan. Di sisi lain, jauh di balik layar organisasi perdagangan manusia tersebut, terdapat sosok yang selama ini mengendalikan semuanya. Seorang pria yang hanya dikenal dengan satu julukan, yaitu Chairman. Dia adalah otak dari seluruh jaringan perdagangan wanita internasional itu. Dan kini, setelah mengetahui bahwa Nikki berhasil membantai banyak anak buahnya, Chairman mulai merasa terancam. Dia pun memerintahkan Sullivan untuk segera membunuh Nikki apapun caranya. Bahkan jika harus melibatkan aparat kepolisian yang selama ini telah menerima suap dari organisasinya. Tak lama kemudian, Sullivan mulai bergerak bersama seluruh pengawalnya. Namun yang tidak dia sadari adalah sejak awal Nikki sudah mengawasi setiap langkahnya. Sullivan berusaha melarikan diri, namun Nikki terus mengejarnya. Pertarungan brutal pun tidak dapat dihindari. Just take it easy. Akhirnya, Sullivan yang mulai ketakutan pun menyerah. Dengan suara gemetar, dia mengaku bahwa dirinya hanyalah bawahan. Dia kemudian memberitahukan nama orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Dia itu adalah Chairman. Setelah mendapatkan informasi itu, Nikki tanpa ragu langsung menghabisi Sullivan. I don't need your help. Namun ketika dia hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar suara lemah dari dalam bagasi kendaraan. Dengan penuh harapan, Nikki segera membukanya. Dan di sana dia menemukan seorang gadis muda yang sangat mirip dengan Chloe. Dalam keadaan panik dan emosional, Nikki langsung percaya bahwa itu adalah putrinya. Tanpa berpikir panjang, dia segera membawa gadis tersebut pergi dari lokasi. Sementara itu, pihak kepolisian baru saja menerima laporan mengenai pembantaian Sullivan dan seluruh anak buahnya. Mereka segera menuju lokasi kejadian, tetapi Nikki telah menghilang. Dia membawa gadis yang diyakininya sebagai Chloe pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Nikki berusaha merawat gadis tersebut. Namun kondisi mental gadis itu terlihat sangat terguncang. Dia tidak mengenali rumah itu dan dia tidak mengenali Nikki. Tetapi Nikki yang diliputi rasa kehilangan tidak menyadari hal tersebut. Baginya, yang terpenting adalah Chloe telah kembali. Dan di saat yang bersamaan, seorang polisi bernama Jin yang ditugaskan mengawasi rumah Nikki segera melaporkan bahwa Nikki telah pulang. Laporan itu langsung membuat seluruh jajaran kepolisian bergerak. Kepala polisi yang selama ini diam-diam bekerja sama dengan sindikat segera memerintahkan tim SWAT untuk menangkap Nikki. Bahkan dia memberikan izin untuk menggunakan kekuatan mematikan jika diperlukan. Namun tepat ketika operasi hendak dimulai, seorang kolonel pasukan khusus bersama Joseph tiba. Dia mencoba menghentikan operasi tersebut. Karena tidak seperti polisi lainnya, Joseph tahu persis siapa Nikki sebenarnya. Dia pernah menjadi komandannya. Dia pun mengatakan jika tim SWAT memutuskan untuk menyerang, maka kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang akan pulang dengan selamat. Awalnya kepala polisi tidak mempercayai peringatan tersebut. Namun beberapa saat kemudian, sebuah perintah resmi dari Pentagon akhirnya tiba. Seluruh operasi terhadap Nikki harus dihentikan. Dengan terpaksa, kepala polisi pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Tetapi di balik semua itu, kebencian dan ketakutannya terhadap Nikki justru semakin besar. I love you. Be right back. We're here. I can protect her. Kepala polisi diam-diam menghubungi kembali tim SWAT yang sebelumnya ditarik mundur. Dia memerintahkan mereka untuk melanjutkan operasi secara rahasia. Bahkan seluruh kamera pengawas dan alat perekam diperintahkan untuk dimatikan. Sementara itu, Nikki menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Pengalaman bertahun-tahun di medan perang membuat instingnya hampir tidak pernah salah. Karena itu, dia mulai menyiapkan jebakan. Dia sengaja meninggalkan beberapa petunjuk palsu. Dan benar saja, tim SWAT yang sedang memburunya langsung terpancing. Dengan persenjataan lengkap, mereka memasuki area yang telah dipersiapkan Nikki.
Di saat yang bersamaan, di kantor kepolisian, Kolonel Joseph sedang menjelaskan kepada seluruh petugas tentang siapa sebenarnya Nicky. Dia menceritakan bagaimana Nicky pernah menjalankan operasi-operasi rahasia yang bahkan tidak tercatat dalam arsip militer. Tiba-tiba, layar monitor di ruang komando menyala. Semua orang terkejut karena sosok yang muncul di layar adalah Nicky. Dengan tenang dia menatap seluruh petugas yang berada di ruangan tersebut. Lalu dia berkata bahwa mereka sebaiknya segera mengirim ambulans, karena anggota tim SWAT yang mereka kirimkan masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Suasana ruangan langsung menjadi sunyi. Kolonel Joseph mencoba berbicara dengan Nicky. Dia memohon agar Nicky menghentikan semua ini. Dia mengingatkan bahwa saat ini mereka bukan berada di medan perang. Namun bagi Nicky semuanya sudah terlambat. Baginya, perang baru saja dimulai ketika Chloe diculik. Setelah memastikan tidak ada ancaman di sekitarnya, Nicky segera kembali ke rumah. Dia ingin memastikan bahwa Chloe baik-baik saja. Namun sesampainya di sana, jantungnya seolah berhenti berdetak. Gadis yang diyakininya sebagai Chloe sudah tidak ada. Rumah itu kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Di saat yang sama, polisi jin yang sejak tadi mengawasi rumah tersebut keluar dan meminta Nicky untuk menyerahkan diri. Tetapi Nicky tidak mendengarkan sepatah kata pun. Kemarahan Nicky yang selama ini berusaha dia tahan akhirnya meledak sepenuhnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa telah gagal melindungi putrinya untuk kedua kalinya. Sementara itu pihak kepolisian kembali mendatangi rumah Nicky. Namun yang mereka temukan hanyalah polisi jin dalam keadaan terikat dan terluka. Kepala polisi pun semakin murka. Dia segera memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Nicky. Tetapi sebelum perintah itu dijalankan, dua petugas dari kepolisian pusat tiba-tiba muncul. Mereka datang membawa surat penangkapan, dan orang yang akan ditangkap bukanlah Nicky, melainkan kepala polisi itu sendiri. Penyelidikan internal membuktikan bahwa selama ini dia telah menerima suap dari jaringan perdagangan manusia yang dipimpin oleh chairman. Mendengar tuduhan tersebut, kepala polisi langsung kehilangan kendali. Dia menyadari bahwa seluruh kekuasaannya telah berakhir. Sementara itu, di tempat lain Nicky akhirnya tiba di lokasi yang selama ini dia cari, yaitu sebuah gedung besar yang dijaga ketat, yaitu markas utama chairman. Gedung itu dipenuhi kamera pengawas dan dijaga puluhan orang bersenjata. Hampir mustahil ditembus oleh satu orang. Namun bagi Nicky, tidak ada lagi yang mustahil, karena dia telah kehilangan segalanya. Dengan tenang, Nicky mulai menjalankan rencananya. Dia memarkir mobilnya di dekat gardu listrik utama. Kemudian dia menyabotase aliran listrik bangunan tersebut. Dalam hitungan detik, sebagian besar sistem keamanan mulai mengalami gangguan. Lampu berkedip dan monitor pengawas mulai mati satu persatu. Nicky pun memasuki gedung melalui area dapur. Di sana, Nicky sengaja membuka seluruh saluran gas. Kemudian dia berdiri tepat di depan kamera pengawas yang masih aktif, seolah-olah dia sedang menantang seluruh penghuni gedung itu. Dan benar saja, beberapa penjaga langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kematian. Di tengah kepanikan itu, Nicky mulai bergerak. Satu persatu penjaga berhasil dia habisi. Di ruangan itu, Nicky menemukan puluhan wanita muda yang selama ini disekap oleh organisasi tersebut. Tanpa ragu dia langsung membebaskan mereka semua. Namun perhatian Nicky segera tertuju pada satu sosok yang berada di sudut ruangan. Seorang gadis muda dengan rambut yang sangat mirip dengan Chloe. Sementara itu, chairman yang putus asa mencoba menggunakan gadis tersebut sebagai sandera. Dia mengarahkan senjatanya sambil memerintahkan Nicky untuk mundur. Namun Nicky tidak lagi berpikir seperti manusia biasa. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia berhasil melumpuhkan chairman dan menyelamatkan gadis tersebut. Setelah itu, Nicky langsung membawa gadis itu keluar dari gedung yang mulai dilalap api. Beberapa saat kemudian, ambulans dan petugas medis mulai berdatangan.
Nikki yang tubuhnya dipenuhi luka akhirnya terjatuh kelelahan. Sementara gadis yang dibawanya langsung mendapat pertolongan medis. Namun kemudian plot twist di film ini pun dimulai. Kolonel Joseph datang mengunjungi Nikki yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sanalah akhirnya seluruh kebenaran terungkap. Ternyata saat Nikki menyerbu klub malam di awal pencarian, dia sebenarnya telah menemukan Chloe dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kematian Chloe terjadi jauh sebelum Nikki berhasil menyelamatkannya. Namun karena rasa kehilangan yang begitu besar, pikiran Nikki tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Otaknya menciptakan realitas lain. Sebuah kenyataan di mana Chloe masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Selama ini, setiap gadis yang diselamatkan Nikki hanyalah korban lain yang kebetulan memiliki postur tubuh dan warna rambut yang mirip dengan Chloe. Itulah sebabnya gadis pertama yang dibawanya pulang justru ketakutan dan melarikan diri. Dan semua tindakan brutal Nikki sebenarnya dilakukan dalam kondisi trauma dan gangguan psikologis yang sangat berat. Bahkan setelah insiden dengan tim SWAT, sebenarnya Kolonel Joseph telah berhasil menangkap Nikki dan membawanya ke rumah sakit jiwa militer. Namun dalam pikirannya sendiri, Nikki percaya bahwa dia berhasil melarikan diri dan melanjutkan perburuannya terhadap Chairman. Dan yang lebih tragis lagi, setelah berhasil membunuh Chairman, Nikki kembali meyakini bahwa dirinya telah berhasil menyelamatkan Chloe. Padahal kenyataannya Chloe tidak pernah kembali. Chloe telah pergi sejak awal. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Nikki yang kembali terbangun. Namun di dalam pikirannya, dia masih mendengar suara Chloe memanggil namanya. Dan sekali lagi, Nikki bersiap untuk memburu para penculik lainnya. Seolah-olah seluruh tragedi itu akan terus berulang tanpa akhir. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.